Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan anggota Miftahul Azam Mukhlison, Rita Dwi Puspitasari, Yustika Kusuma Wardani, Priscilia Ritmadetin, dan Yani Vidi Astuti. Tujuan kami di sini adalah akan memberikan penyuluhan mengenai luka bakar. Saya Priscilia sebagai moderator yang akan memandu jalannya penyuluhan pada kesempatan kali ini. Penyuluhan dilaksanakan dengan kontrak waktu sekitar 30 menit ya Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja penyuluhannya. Kepada pemateri dipersilakan. Apakah luka bakar itu? Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, dan radiasi. Tanda dan gejala luka bakar terdiri dari beberapa tingkat, yaitu 1. Kemerahan pada kulit, 2. Melepuh, 3. Luka bakar sampai keputih-putihan, 4. Luka bakar sampai pada jaringan ikat atau lebih dari kulit ari dan kulit jangat sudah terbakar. Klasifikasi luka bakar derajat 1 ringan. Luka bakar paling ringan yang hanya mengenai lapisan kulit yang paling luar. Luka bakar derajat 2 sedang, apabila lapisan kulit pertama terbakar habis dan mengenai lapisan kulit kedua, ini terhitung sebagai luka bakar tingkat 2, ditandai dengan munculnya lepuhan dan kulit langsung merah serta berbercak-bercak dan rasa nyeri hebat. Luka bakar derajat 3 berat. Luka bakar ini merupakan luka yang paling serius. Luka ini meliputi seluruh lapisan kulit dan bahkan mencapai jaringan yang lebih dalam lagi. Luka bakar ini membutuhkan perawatan medis darurat. Luka bakar derajat 1. Luka seperti ini tidak perlu dibalut, cukup dengan pemberian salep antibiotik untuk mengurangi rasa sakit dan melembabkan kulit. Luka bakar derajat 2. Perlu perawatan luka setiap harinya. Pertama, luka diolesi dengan salep antibiotik, kemudian dibalut dengan perban katun dan dibalut lagi dengan perban elastik. Luka derajat 3 dalam dan luka derajat 4. Perlu dilakukan eksisi awal dan cangkok. Untuk penanganan pertama saat di rumah. Untuk luka bakar ringan dan sedang. 1. Pastikan penyebab luka bakar telah dijauhkan atau dimatikan. 2. Dinginkan luka bakar dengan mengucurkan air dingin selama 10-15 menit. Kalau tidak memungkinkan, rendam luka bakar di dalam air dingin atau tutupi dengan kompres dingin. Jangan meletakkan es batu pada luka bakar karena ini bisa menimbulkan radang beku dan memperparah kerusakan jaringan. 3. Jika luka dingin, oleskan lotion atau cairan pelembab untuk menyejukkan luka dan menghindari kekeringan. 4. Jangan sekali-kali mempergunakan mentega, minyak, garam, kecap, air kapur, dan sebagainya, karena akan menimbulkan terjadinya iritasi dan infeksi pada luka. 5. Tutupi luka dengan kasa steril agar terhindar dari udara dan mengurangi rasa sakit. 6. Jika ada lepuhan pada luka, jangan memecahkan lepuhan tersebut. Apabila lepuhan tersebut pecah sendiri, cucilah luka itu dengan sabun lunak dan air. Kemudian olesi dengan salep antibiotik dan tutup dengan perban kasa. Untuk luka berat, 1. Panggil ambulan atau bawa segera ke unit gawat darurat untuk semua kasus luka bakar berat. Sementara menanti bantuan medis dapat dilakukan. 1. Pastikan penyebab luka bakar telah dijauhkan. Jangan melepaskan pakaian terbakar yang melekat pada kulit, tetapi pastikan korban tidak lagi bersentuhan dengan materi yang masih panas atau membara. 2. Pastikan korban masih bernafas. Apabila pernafasan telah terhenti, lakukan pernafasan buatan dari mulut ke mulut. Bila ada dugaan saluran pernafasan korban tersumbat, usahakan untuk melegakan terlebih dahulu. 3. Tutupi luka bakar dengan perban steril yang kering atau kain yang bersih. 4. Jangan menggunakan selimut atau handuk karena bahaya dan cenderung melekat pada luka bakar. Kain spray bisa digunakan bila bagian yang terbakar sangat luas. 5. Jangan memberi salep dan jangan memecahkan lepuhan luka bakar.
Baik Bapak Ibu, telah selesai disampaikan materi mengenai luka bakar. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Mbak, saya mau bertanya, apa sajakah nutrisi yang baik untuk penderita luka bakar? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yustika. Untuk jawabannya, diet tinggi kalori dan protein tidak hanya dipenuhi pada makanan utama, namun makanan selingan atau snack sebaiknya juga memiliki nilai gizi tinggi. Hindari makanan dengan nilai nutrisi yang rendah seperti snack manis, permen, daging berlemak, atau roti. Dan konsumsilah makanan seperti daging utuh tanpa lemak, biji-bijian utuh, sayur, buah, serta produk olahan susu rendah lemak. Apakah ada yang mungkin ditanyakan lagi Pak, Bu? Mungkin ada lagi yang belum jelas. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, maka saya yang akan bertanya ya Pak, Bu. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan, mohon dijawab ya. Untuk pertanyaan pertama, saya ajukan untuk Bapaknya yang duduk di depan. Baik Pak, saya bertanya ya, coba jelaskan lagi apa itu yang dinamakan luka bakar. Apakah luka bakar itu? Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, dan radiasi. Pertanyaan kedua saya ajukan untuk ibunya yang duduk di tengah ya Bu. Saya mau tanya, ada berapa klasifikasi luka bakar dan coba sebutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak moderatornya, yaitu pertanyaannya adalah sebutkan ada berapa klasifikasi pada luka bakar. Klasifikasi pada luka bakar ada 3, yaitu luka bakar derajat 1, ringan, luka bakar derajat 2, sedang, luka bakar derajat 3, berat. Terima kasih. Bagaimana pemateri? Jawaban dari Bapak Ibunya sudah benar ya? Alhamdulillah, audiens sudah paham dan jawabannya sudah benar semuanya. Baik, pemateri sudah menyampaikan materinya, sudah menjawab pertanyaan dan menanggapi pertanyaan dari audiens. Kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari penyuluhan pada hari ini, bahwa luka bakar merupakan kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, dan radiasi. Luka bakar sendiri dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu berat, sedang, dan ringan, yang dimana penanganannya juga berbeda-beda. Pada kondisi cedera luka bakar, tubuh membutuhkan asupan tinggi nutrisi yang bisa diperoleh pada buah, sayur, dan susu. Sekian penyuluhan pada hari ini. Terima kasih atas waktu, tempat, dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.